Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa diaktifkan ya loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami memberikan update terbaru. Langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan kali ini, hari Selasa 13 April 2021. Sebelumnya kami ingin sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang merayakan. Semoga ibadahnya lancar sampai di hari kemenangan nantinya. Dan bagi yang beragama Hindu, kami juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Galungan. Semoga mendapatkan kedamaian dan juga keberkahan. Dan hari ini IHSG tadi pagi kita di market outlook kita memprediksi hanya tipis saja 51% di zona hijau, karena kami memprediksi bahwa hari ini market Asia akan cenderung menghijau. Ternyata IHSG menolak untuk hijau, walaupun sebenarnya sempat menghijau sebentar. Jadi IHSG dibuka di zona merah di 5.944,526. Kemudian sempat naik tipis ke 5.957,612. Lalu sempat turun di titik terendahnya sampai menyentuh 5.883,524. Dan akhirnya IHSG kembali naik untuk ditutup di 5.927,435, melemah 0,36% atau 21,134 poin. Total transaksi yang tercatat di IHSG hari ini adalah 9,312 triliun rupiah. Tercatat 175 saham menguat dan 313 saham melemah. Total nilai pasar atau market capital dari IHSG saat ini mencapai 7.036,740 triliun. IHSG sendiri sudah mengalami pelemahan 3 hari berturut-turut. Tanggal 9 sebesar 0,02%, tanggal 12 sebesar 2%, dan tanggal 13 hari ini sebesar 0,36%. Investor asing tampak kembali melakukan net foreign sale sebesar 459,90 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat kurs rupiah hari ini, rupiah kembali melemah 21 poin atau 0,14% ke 14.573. Rupiah menjadi salah satu faktor utama yang hari ini dominan menekan IHSG tentunya. Dan kalau kita lihat harga emas dunia saat ini berada di 1.728,60 US dollar per troy ounce atau melemah 3,7 poin atau 0,21%. Kalau kita rupiahkan menjadi 809.906 rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing hari ini, nampak kedua bank besar menjadi pemimpin dari saham-saham yang dijual oleh investor asing, di mana BBCA mengalami penjualan paling banyak yaitu sebesar 258,9 miliar, dan sahamnya pun turun 325 poin atau 1,07% ke 30.000. Bahkan BBCA tadi sempat menyentuh titik terendahnya di 29.900. Lalu di posisi kedua ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Net foreign sale 88,2 miliar. Sahamnya turun 50 poin atau 1,19% ke 4.160. Di posisi ketiga ada TOWR atau Sarana Menara Nusantara Tbk. Net foreign sale 46,2 miliar. Dan sahamnya naik ternyata 35 poin atau 3,21% ke 1.125, menjadi satu-satunya saham yang
berada dalam posisi hijau di daftar saham yang dijual oleh investor asing. Lalu berikutnya ada Astra International Tbk, net foreign sale 34,7 miliar, dan sahamnya tidak mengalami perubahan, tetap di 5.075. Dan yang terakhir adalah Arto atau Bank Jago Tbk, net foreign sale 24,9 miliar, sahamnya sahamnya turun 175 poin atau 1,63% ke 10.550, sekaligus menjadi yang paling banyak penurunannya di daftar saham yang dijual oleh investor asing. Sementara yang paling banyak dibeli oleh investor asing, yang pertama ada Tebing atau Tower Bersama Infrastructure yang dibeli oleh investor asing sebesar 42,2 miliar, sahamnya naik 230 poin atau 10,8% ke 2.360, sekaligus menjadi yang sahamnya paling banyak kenaikannya di dalam saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Di posisi kedua ada yang cukup aneh, ya ini Waskita Karya, jarang sekali dibeli oleh investor asing, kali ini tampil sebagai yang nomor 2, mengalami kenaikan 20 poin atau 2,03%. Net foreign by 17,2 miliar, sahamnya naik ke 1.005. Sedangkan yang berikutnya adalah TLKM, net foreign by 14,7 miliar, sahamnya naik 20 poin atau 0,6% ke 3.330. Di posisi keempat ada Bank Mandiri Persero, net foreign by 13,6 miliar, sahamnya tetap di penutupan kemarin 6.300. Dan yang terakhir adalah Wijaya Karya Persero, net foreign by 12 miliar, sahamnya tetap di 1.370. Dan kalau kita lihat bagaimana market regional Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang ditutup menguat 0,72% atau 212,879 poin ke 29.751,609. Hang Seng Indeks Hong Kong atau HSI menguat tipis 0,15% atau 43,971 poin ke 28.497,250. Straits Times Index Singapura atau STI mengalami kenaikan 0,49% atau 15,49 poin ke 3.189,420. Sedangkan Shanghai Composite Index melemah 0,48% atau 16,48 poin ke 3.396,470. Lalu kalau kita lihat market Eropa yang baru saja dibuka, FTSE 100 Index London mengalami penguatan 0,04% atau 2,84 poin ke 6.891,960. Sementara GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks dari negara Jerman ini juga menguat 43,820 poin atau 0,29% ke 15.258,820. Dow Jones Index Future atau DJIF mengalami penguatan tipis 36 poin atau 0,11% ke 33.667, dan dolar indeks menguat sangat tipis 0,03% atau 0,026 poin ke 92,161. Lalu bagaimana IHSG untuk esok? Kalau kita melihat bagaimana positifnya market Eropa dan market Amerika besok, dan juga bagaimana IHSG sudah berada dalam zona merah selama 3 hari berturut-turut, kami memprediksi besok IHSG akan mengakhiri pelemahannya atau berada di dalam zona hijau sebesar 51%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal dalam pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa, yang terpenting harus selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.